Prosesi wisuda Sekolah Tinggi Teologi Bethel Jakarta akan segera dimulai. Suci
Pada hari ini, Rabu 17 September 2025, saya membuka sidang terbuka Sekolah Tinggi Geologi Veter Indonesia dengan agenda wisuda ke-39 periode tahun ajaran akademik 2024-2025-2026 dan pembukaan tahun akademik 2025-2026 di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan. Kita mengucap syukur karena hari ini merupakan hari yang istimewa, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam wisuda, dan juga tentu bagi semua keluarga yang ada. Satu hal kita percaya, kita semua adalah utusan surga. Katakan amin. Sekali lagi seperti kita berdiri, kita kasih tos kanan kiri, depan belakang, katakan kita utusan surga. Yes, kita utusan surga. Kita akan pujian kita pada Tuhan meneruskan kita. Haleluya. Kita diutus berdiri teguh dan kita mampu
berbahagia ini. Tahun ini kita akan mendengarkan orasi, tetapi sebelum saya menampilkan PowerPoint-nya, mohon media bisa 1-2 menit menampilkan barcode-nya supaya Anda bisa mengakses full text daripada orasi ini, karena waktu yang terbatas sehingga saya tidak akan membacakan semua, tetapi dapat dilihat di barcode ini. Sudah? Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan orasi dengan tema Call and Empower, memperkenalkan bangunan eklesiologi Pentakosta Indonesia dan potensinya bagi dialog komunis dan kebangunan kekristenan di Asia. Next slide. Saudara, paper ini bertujuan untuk menyampaikan eklesiologi Pentakosta Indonesia yang prospektif, ekumenis, dan potensinya bagi kebangunan kekristenan di Asia. Kenapa disebutkan prospektif? Karena konstruksi teologi gereja atau eklesiologi Pentakostal pada konteks Indonesia belum pernah terbentuk secara utuh. Sejauh ini teologi dan praktek gereja Pentakostal di Indonesia mirip dengan yang ada di Barat. Sejak kemunculannya pada tahun 1920-an, gerakan Pentakostal di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat, menghasilkan kuantitas pengikut yang besar. Sebagai contoh, Gereja Bethel Indonesia sebagai denominasi Pentakostal terbesar dan terbesar kedua dari semua denominasi Protestan, belum menunjukkan identitas kontekstualnya baik dalam teologi maupun kegerejaan. Paper ini akan menggunakan metode penelitian literatur yang menggabungkan sumber-sumber primer dan tulisan-tulisan seperti Wolfgang Fonde, Ferry Matil Karkainan, Amos Young, dan Simon Chen. Keempat teolog Pentakostal yang disebutkan ini, 3 diantaranya berasal dari Asia. Diharapkan dapat memberikan kerangka acuan untuk mengembangkan teologi kontekstual dan yang hybrid. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam teologi Pentakostal, dalam hal ini eklesiologi dalam konteks Indonesia, dan menemukan titik kontak bagi dialog komunis dan kebangunan kekristenan di Asia. Next slide. Kita perhatikan bahwa dialog komunis sangat penting untuk memenuhi harapan doa Tuhan Yesus pada Yohanes pasal 17. Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan Pentakostal telah ikut ambil bagian dalam percakapan teologis dengan Katolik Roma sejak tahun 1972, bahkan sudah lebih dari 1 putaran. Lutheran, Reform, dan maupun Ortodoks. Dialog ini memperlihatkan perbedaan yang tajam tetapi sekaligus membuka ruang persamaan, bahkan menghasilkan teologi hybrid yang memperkaya tubuh Kristus. Namun situasi Indonesia memperlihatkan ketegangan yang khas. Di satu sisi arus globalisasi mempengaruhi teologi, misi dan praktek bergereja. Di sisi lain wajah-wajah lokal bangkit mencari suara otentik mereka. Dalam konteks ini Gereja Pentakosta Indonesia dipanggil mempengaruhi memperkirakan. Dalam konteks Indonesia, Gereja Pentakosta dipanggil untuk memperkirakan bangunan eklesiologinya bukan hanya untuk kebutuhan internal, melainkan untuk percakapan interdenominasi dan interreligius di Asia. Sayangnya hingga kini eklesiologi Pentakosta Indonesia masih menyerupai wajah Pentakostal Barat. Hal ini mendesak untuk segera diatasi sebab mengabaikan karya Roh Kudus dalam konteks lokal maupun bentuk kelalaian penata layanan. Bagi STT dan GBI yang berada di pusat dinamika teologi Pentakosta Indonesia, tantangan ini sekaligus peluang. Apakah kita akan mengatasi berkat Roh Kudus hanya untuk kepentingan internal, ataukah kita akan mempersembahkan suara profetik bagi gereja Asia? Karena itu orasi ini hendak mengajukan gagasan bahwa eklesiologi Pentakosta Indonesia bila dibangun di atas fondasi teologi Roh Kudus dan diperkaya dalam filsafat bangsa ini dapat menjadi kontribusi profetik bagi dialog ekumenis dan kebangunan kekristenan di Asia. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia ke-39 tahun 2025 dipimpin oleh ketua program studi masing-masing dengan urutan program studi sarjana teologi, program studi sarjana
Magister Pendidikan Agama Kristen, program studi Magister Pastoral Konseling, program studi Doktor Ministry, program studi Doktor Teologi. Wisuda diawali dengan pembacaan surat keputusan wisuda oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Dr. Gernaida KR Pampang. Shalom, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya membaca surat keputusan nomor 1371 garing KA STTBI garing SK garing 9 2025 tentang pengukuhan lulusan program sarjana dan pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi BEM Indonesia pada wisuda ke-39 tahun akademik 2024-2025. Ketua Sekolah Tinggi Teologi BEM Indonesia menimbang bahwa mahasiswa program sarjana dan pasca sarjana STBK Indonesia yang telah menyelesaikan studi dan memenuhi persyaratan kelulusan pada tahun akademik 2024-2025 perlu diwisuda. Berdasarkan butir A di atas, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua STBK Indonesia tentang pengukuhan lulusan program sarjana dan program pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi BEM Indonesia pada wisuda ke-39 tahun akademik 2024-2025, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa program sarjana dan pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi BEM Indonesia yang diwisuda berjumlah 218 orang yang terdiri dari 53 orang wisudawan dari program studi sarjana teologi, 40 orang wisudawan dari program studi sarjana pendidikan agama Kristen, 35 orang wisudawan dari program studi magister teologi, 34 orang wisudawan dari program studi magister pendidikan agama Kristen, 26 orang wisudawan program studi magister pastoral counseling, 15 orang wisudawan dari program studi doktor teologi, dan 15 orang wisudawan dari program studi doktor ministry. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2025, Ketua STBK Indonesia Dr. Frans Pantan. Terima kasih. Studi sarjana teologi. Wisudawan disilahkan berdiri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 September 2025, program studi sarjana teologi mewisuda sebanyak 53 mahasiswa.
sarjana teologi dengan predikat nilai sangat memuaskan. Giovanni Immanuel, Abraham sarjana Giovanni. teologi dengan predikat nilai sangat memuaskan. Albert Nathanael, sarjana teologi dengan predikat nilai sangat memuaskan. Memuaskan. Henny Alay, sangat memuaskan. Agama Kristen, wisudawan disilakan berdiri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 September 2025, program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen mewisuda sebanyak 40 orang. Sangat memuaskan. Memuaskan. Verwansi Yemima Finik, sarjana pendidikan agama Kristen dengan predikat nilai sangat memuaskan. Predikatnya pujian. Hinsa Immanuel Christotus, Kayus Program studi Magister Teologi STT Indonesia mewisuda sebanyak 35 mahasiswa. Albert Samuel, Magister Teologi dengan predikat nilai sangat memuaskan. Magister Teologi dengan predikat nilai pujian. Predikat nilai sangat memuaskan. Eta Sulastri, Magister Teologi dengan predikat nilai sangat memuaskan. Jeffrey C.J. Sampraja, Magister Teologi dengan predikat nilai sangat memuaskan. Predikat nilai pujian. Magister Teologi dengan predikat nilai sangat memuaskan. Dengan predikat nilai sangat memuaskan. Teologi dengan predikat nilai pujian. Wisuda. Yohanes Priyono, Magister